ayat ke-18. Was-subhi idza tanaffas. Orang yang mampu memahami ayat ini, Allah akan jadikan semua aktivitasnya tertata, terukur, ringan dan sukses saat dilakukan. Ini yang menyebabkan Nabi langsung komen tentang subuh. Dan ingat, kalau Nabi sudah komen, umatnya tinggal like and subscribe. Jangan komen lagi. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jika ada umatku memiliki gerakan subuh, senang ke masjid, senang menunaikan jamaah fajar, mohon sempurnakan berkahnya untuk umatku itu. Itu langsung doa Nabi itu. Baik. Sehingga Nabi sebelum masuk waktu subuh, waktu fajar, diabadikan nanti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat junior, keluarga dekat beliau, ringkar A1 Ahlul Bait, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Didokumentasikan riwayat ini oleh Sunan Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Saking pentingnya subuh, Nabi persiapan dengan sempurna, merencanakan semua agenda saat bangun dari tidurnya. Nah, karena itulah kemudian ketika Allah berfirman dengan sumpah di Quran surah ke-81 At-Takwir ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas, dan aku bersumpah demi waktu subuh yang aku bentangkan keberkahannya. Perhatikan cara menerjemahkannya langsung dengan tafsir, idza tanaffas, ketika tiba waktu subuh itu, maka siapkan agenda terbaikmu bersamaan dengan nafas pertama yang aku anugerahkan kepadamu saat bangun itu. Sehingga semua alam itu sudah menyiapkan agenda terbaik untuk berbuat kebaikan. Silahkan cek. Matahari saja itu ketika mulai bertugas membelah kegelapan malam, menunjukkan kebaikan pada manusia dengan perintah Allah, dimulai dengan subuh. Tumbuh-tumbuhan, kapan mereka memberikan manfaat dan menebarkan oksigen? Itu dimulai waktu subuh. Saya waktu di Belanda kemarin, berapa waktu lalu saya di Belanda, di Utrecht, kami ditempatkan di satu villa dengan alamnya yang sangat indah, udaranya bagus, bawahnya itu kanal-kanal indah. Di Belanda itu kanalnya disambungkan ke 13 provinsi, jadi kalau macet di darat, mereka itu pakai jalur kanal, sungai. Pak, saya tes keluar sebelum subuh ke balkon hanya untuk mengecek udara. Belum segar, Pak. Lalu saya tunggu, begitu tiba waktu subuh, waktu Utrecht di Belanda, begitu tiba waktu itu berubah udaranya dari yang tadinya agak pengap, padahal tumbuhan banyak karena masih karbon dioksida. Begitu tiba subuh, tiba-tiba berubah semua, segar, nyaman, indah. Was-subhi idza tanaffas. Anda bisa bayangkan, mohon maaf, begitu subuh tiba, matahari sudah beramal saleh. Begitu subuh tiba, tumbuhan sudah beramal saleh. Begitu tubuh tiba, hewan sudah beramal saleh. Ayam sudah berkokok, binatang sudah bertasbih. Mereka sudah punya giat, rencana kegiatan yang disiapkan, dan mereka tidak dihisab. Kita yang dihisab, kita yang beraktivitas, khususnya kita yang muslim yang sudah punya iman, setiap bangun dari tidur ditanya oleh Allah dengan sumpah, hei Adi Hidayat, dari bangun ini, rencana apa yang sudah engkau siapkan untuk dieksekusi di hari ini? Jadi sebetulnya nggak boleh ada orang Islam tuh bangun tidur nggak punya rencana hidup. Jangan sampai ditanya begini, jam 7 nanti apa yang dikerjakan? Belum tahu saya. Nah, itu belum subuhan. Apalagi bila dilakukan dengan berjamaah, tidak ada satu pun sahabat-sahabat Nabi yang belajar dengan Rasulullah SAW datang ke masjid menunaikan salat subuh kecuali mereka sudah punya rencana yang disiapkan untuk dieksekusi hari itu. Pak Wali datang subuhan, rencana apa yang disiapkan di hari ini? Jam 7 ada di mana? Jam 8 kerjakan apa? Jam 12 ada di mana? Itulah subuh. Itulah sebabnya mereka berangkat menunaikan aktivitas dari masjid, Pak Musa. Itu rahasianya kenapa tunggu syuruk.
Dan itu rahasianya mengapa syuruk itu sampai dijamin oleh Nabi, itu pahalanya senilai dengan umrah dan haji. Tapi bukan sudah umrah dan haji, awas jangan dipotong nih videonya nih. Bukan sudah umrah dan haji, jangan sampai ditanya mau kemana, musabihin, ngapain, haji. Awas ya, awas nih, karena beberapa tempat nih sudah bergeser itu ya. Awas. Kenapa begitu besar pahalanya? Lihat kalimatnya di hadisnya. Man shallal ghadata fil jama'ati. Siapa yang mau bergerak menunaikan salat subuh berjamaah. Thumma yaqudu yadhkurullah. Lalu dia setelah subuh itu duduk berzikir kepada Allah. Nanti kita lihat rahasia zikir itu apa. Dia duduk berzikir kepada Allah. Thumma yusalli rak'ataini. Kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat fi bidayatid duha. Saat tiba awal duha. Awal duha itu matahari naik melewati tempat terbitnya masyrik, lalu dia bergeser. Pergeserannya disebut isyraq. Sifatnya disebut syuruk. Karena itu syuruk itu adalah awal duha. Duha itu punya 3 waktu. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Dan rakaatnya bisa berbeda. Awal duha itu kata Nabi cukup 2 rakaat. Jangan terlampau soleh. Boleh, lebih dari itu boleh. Boleh, tidak ada masalah. Tapi intinya di 2 ini. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Kalau ada orang sholat subuh, lalu setelah itu dia berzikir, duduk, kemudian dia tiba waktu syuruk sholat 2 rakaat, itu baru bangun mau berangkat beraktivitas, dituliskan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, tuliskan dia punya pahala senilai haji dan umrah. Lalu disebutkan oleh Nabi sempurna, sempurna, sempurna. Kalau ada kata sempurna, sempurna, artinya masih ada nanti umat yang bertanya, masa sih? Ditegaskan di akhir kalimat, Nabi sudah tahu itu. Mungkin ada yang bertanya, masa iya sih dapat haji dan umrah pahalanya? Maka Nabi sebelum ditanya, sebelum orang meragukan, kata Nabi sempurna, sempurna, sempurna. Jangan pernah ragu. Pertanyaannya, zikir apa yang disiapkan dari subuh ke syuruk itu? Itulah jawabannya yang didapatkan di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Imam Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Tapi cintanya kepada hadis begitu luar biasa. Sampai hafal banyak hadis, lisannya begitu lunak membacakan hadis, bukan hanya sanad, matan, tapi statusnya. Jadi kalau ditanya, ya Imam, ini hadis apa? Ini statusnya begini, ini sahih, ini dhaif, yang ini mungkar, yang ini matruk, ini maudhu, ini statusnya begini. Saking ringannya lisannya menyebutkan hadis, para ulama komen. Di antara yang komen itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jika ada Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud ringan melunakkan hadis dengan lisannya. Jadi bukan sekedar kunyah untuk keturunan Abu Daud ini, tapi juga memberikan kesan begitu cinta, senang kepada hadis, diberikan anugerah oleh Allah ringan dalam menilai dan menyebutkan hadis. Di antara sekian hadis yang beliau dokumentasikan dalam kitabnya Sunan, cepat nomor hadis 1367, diriwayatkan langsung oleh keponakan Nabi SAW, anaknya paman beliau. Nabi punya paman, salah satunya Abbas radhiyallahu taala anhu, beda usia dengan Rasulullah itu kurang lebih 3 tahun. Tempat tinggalnya dekat dengan Nabi, di samping Babu Salam. Perhatikan kalimatnya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun di malam hari sebagai persiapan subuhnya. Fajalasa, duduk dulu. Kata Ibnu Abbas tuh kalau beliau tuh bangun tengah malam lebih sedikit atau pas atau kurang sedikit. Saya konversikan ke waktu Indonesia, kurang lebih patokannya jam 2 lah. Lewat sedikit, mungkin 2/4, setengah 3, atau kurang sedikit setengah 2. Itu kebiasaan Nabi bangun. Jadi saking pentingnya subuh, disiapkannya oleh Rasulullah bangunnya sebelum subuh.
Saking pentingnya subuh. Dan jadi kebiasaan, kata Ibnu Abbas. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka saat bangun itu beliau duduk dulu. Ini sunnah. Jadi bukan bangun langsung baca doa, bukan. Ya, bangun tuh duduk dulu. Dalam duduk itulah dibiarkan dulu darah mengalir, tenang dulu. Yang kedua, famasaha biyadihi min athari naumi. Beliau kemudian menggunakan bagian tangannya yang bersih untuk menghilangkan bekas kantuknya. Hilangkan dulu ngantuknya. Ya, jadi bukan bangun tidur langsung baca doa, tidak. Doa itu bagusnya dibacakan dalam keadaan sadar dan khusyuk. Bangun jam 2, ngantuk masih ada. Alhamdulillah nih. Ya nah, sadar jam 6. Sadar dulu. Karena doa itu ketika dipanjatkan dalam keadaan sadar, diiringi dengan hati yang khusyuk, seketika jawaban muncul. Minimal ada getaran hati, ada ketenangan, konfirmasi dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Baru kemudian setelah sadar, hilang ngantuknya, ini yang pertama dilakukan. Kita kombinasikan dengan hadis Al-Bukhari dari dua orang sahabat, Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma. Faqara'a, maka baru Nabi membaca doa. Perhatikan doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Pertanyaan saya, paham nggak maknanya apa doa itu? Ini sebetulnya komitmen awal kita menjalani hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih. Hamba memujimu dan bersyukur padamu yang telah memberi kesempatan hamba hidup di hari ini. Walaupun engkau bisa wafatkan hamba dalam tidur tadi, namun engkau perkenankan sesuai dengan ajal yang telah engkau tetapkan. Terima kasih ya Allah, diberikan kesempatan hidup lagi di hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ini kuncinya. Wa ilaihin nusyur. Hamba berjanji ya Allah, hari ini akan mencari bekal terbaik dalam hidup supaya siap saat pulang. Jadi nusyur itu artinya menyebar untuk pulang. Kita saat mengatakan wa ilaihin nusyur, kita berkeyakinan selama ini beraktivitas, satu saat pasti pulang. Itu saat kembali kepada Allah. Pertanyaannya, apakah setiap yang pulang itu sudah menyiapkan bekal untuk pulangnya? Karena sifat pulang itu, Pak, Bu, itu punya sifat senang. Ya, Bapak Ibu di Jakarta menjelang Lebaran, mau akhir Ramadan, pulang kampung senang tidak? Pulang ketemu keluarga senang tidak? Senang. Senang itu pulang kalau ada bekal. Saya tanya ada orang, kenapa tak pulang? Saya tak ada bekal Ustadz, katanya. Tapi kalau dia sudah punya bekal, walaupun cuma pakai motor, motornya bebek, itu bekalnya jadi singa tuh. Belakang kasih pelepah pisang, tambah lagi kemudian bacaan, dus 1, dus 2, dus 3. Di belakang dekat knalpot dia tuliskan, aku pulang sayang. Dan di rumah dia kabari, ini miniatur kehidupan. Di rumah dia kabari, aku pulang nih, abang pulang katanya. Dan yang di rumah itu bisa menyiapkan bekal yang tadi telah disiapkan untuk datang, diganti dengan semua persiapan yang indah. Rumah dicat, kue-kue disiapkan, yang tidak ada jadi ada, dan cuma ada di Indonesia. Mohon maaf, itu kalengnya kaleng biskuit, isinya bisa rangginang. Saya tidak sebut nama supaya tidak endorse itu ya. Nah itu miniasi dunia, makanya disebut Id. Id itu pulang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mi'ad itu waktu pulang. Tempat pulang disebut ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Hei engkau yang sibuk, hei yang punya jabatan, hei yang punya kekayaan, hei yang merasa pintar, hei yang ini, hei yang itu, silahkan kau kerjakan apapun dalam hidupmu, tapi engkau pasti pulang. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, engkau akan pulang dan umatmu pun semua akan pulang. Nah, ini mayit nih. Saya juga mayit, calon meninggal. Ya, antum mayit nih, meninggal tuh. Meninggal. Waktunya bisa beda-beda, bisa antum duluan, saya belakangan, bisa.
Atau dibalik, balik bisa terjadi. Saya belakangan, antum duluan, bisa. Bisa. Kan mungkin saja terjadi ya. Ya. Balik itu. Apa yang Nabi siapkan? Supaya kita beraktivitas menjelang pulang. Itulah yang Nabi bacakan, faqara khawatim surah Ali Imran. Ini persiapan sebelum subuh. Di sini kita akan fokuskan bahasan kita. Maka Nabi menunjukkan, siapkan bekal dari 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu kunci menjalani semua aktivitas hidup setiap hari. Saking pentingnya ayat ini dibacakan setiap hari oleh Nabi saat bangun tidur dan disiapkan untuk dieksekusi setelah keluar dari masjid sholat subuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Fokus. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Masih ingat tadi setelah salat subuh zikir menunggu syuruk kan? Dijawab di ayat ini, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Belum selesai. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Belum selesai. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sampai sini saja, sampai pulang. Ini saking pentingnya kita bacakan 17 kali dalam sehari. Di setiap waktu salat fardu. Jadi gambaran kurikulum hidup ini yang kita kerjakan setiap hari, kita minta sama Allah dijaga istiqamah 17 kali dalam sehari. Anda bayangkan. 1. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Saya cepat terjemahkan langsung dengan tafsir. Orang cerdas itu, orang pintar itu, orang yang paham esensi sesuatu, dia tidak akan hanya menikmati hidup, menatap langit dan menjalani kehidupan di bumi saja. Lihat langit indah, jalan-jalan, nikmati aktivitas di bumi, tidak. Orang cerdas, orang pintar yang tahu inti kehidupan itu, inti sesuatu, itu disebut lub namanya. Tahu kelapa? Ini Pak Wali itu, Pak Ijek, Pak Bobi, kemarin saya makan satu tempat di sini ada kelapa, tapi kelapanya Thailand. Kenapa nggak ada kelapa Medan? Ya, saya makan di Medan, kelapanya kelapa dari Thailand. Nanti ada hadis Nabi di ujung saya ingatkan tentang kondisi masa depan yang perkembangan teknologi semakin cepat. Supaya nggak lompat-lompat, saya urutkan dulu. Kelapa itu ada kulitnya nggak luarnya? Serabut ya. Setelah ketemu serabut ketemu apa? Batok kelapa. Setelah ketemu batok ketemu apa? Ada dagingnya ya. Nah, lalu air, kalau kita lihat kelapa di dalamnya itu kan ada daging halus tuh ya. Itu yang paling enak kan? Itulah lub namanya. Inti sesuatu, inti kelapanya, lub. Jamaknya disebut albab. Ada orang yang kalau disebutkan sesuatu paham, oh ini intinya, arahnya ke sini. Itu ulul albab. Tapi ada orang yang dijelaskan sekali belum paham, 2 kali baru paham, daging kelapa. 2 orang disebutkan, yang satu paham, yang satu 3 kali belum paham-paham, batok kelapa. Disebutkan sesuatu diarahkan, berjam-jam diberi arahan, nggak mau paham, serabut tuh namanya. Dan biasanya yang sering kejebak dengan serabut kelapa itu monyet. Coba lihat monyet tuh, sering kejebak dengan serabut kelapa. Jadi bedanya hewan dengan manusia, manusia itu didesain oleh Allah inti otaknya itu dan inti hatinya untuk cerdas dan pintar. Tidak ada manusia bodoh, cuma di lagu.
Ada band yang bandnya sudah nggak ada. Nggak ada manusia bodoh. Semua manusia diciptakan Allah pintar. Nah, tingkat tertinggi yang pintar itu disebut oleh Al-Quran dengan ulul albab. Siapa ulul albab ini? Tingkat tertingginya yang paham tugas dia dalam menunaikan kehidupan di bumi untuk pulang ke akhirat. Jadi kalau cuma mengumpulkan harta, berangkat gelap, pulang gelap, harta banyak, akhir pekan liburan, tunjukkan, bikin status, maaf, itu belum ulul albab, itu baru batok kelapa. Karena jahiliyah pun banyak begitu. Kalau cuma berebut untuk dapat kedudukan, berebut sampai naik tingkat tertinggi, bangga dengan itu, pasang baligo besar-besar hanya untuk mendapat kedudukan, bukan untuk menggunakannya pada yang baik, itu baru batok kelapa. Karena jahiliyah itu banyak mengerjakan demikian. Ketika Al-Quran turun dan ingin merubah orang-orang Islam jadi orang pintar, orang bermanfaat, orang berbahagia, orang sukses, maka turun ayat. Orang pintar itu orang yang paham esensi kehidupan, untuk apa dia ada di dunia dan bagaimana dia cara pulang meninggalkan dunia. Maka apa yang dia lakukan? Alladzina yadhkuruna Allah. Maka dia berkonsultasi, tersambung kepada pencipta langit dan bumi. Ya Allah, kenapa saya diciptakan? Apa tugas saya? Untuk apa saya menjalani kehidupan di bumi ini? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya Allah, berikan pedoman pada saya saat saya berdiri, jalan, lari, apa yang harus saya kerjakan. Saat saya duduk, bagaimana saya harus lakukan. Saat saya tiduran pun bagaimana tidur yang baik. Karena itu Anda tidak akan pernah temukan pedoman yang lengkap dari berdiri sampai tidur, bahkan caranya dan doanya, kecuali dalam Islam. Coba saya tanya ya, bangun tidur ada doanya nggak? Ada caranya. Mau tidur ada doanya nggak? Ada caranya. Ada. Pertanyaan saya, cara bangun tidur dengan cara akan tidur sama tidak? Doa bangun tidur dengan doa mau tidur sama tidak? Doa itu bukan sekedar menjadikan aktivitas jadi ibadah, tapi isinya petunjuk bagaimana menjalani aktivitas itu. Nah, sebelum kita mengeksekusi itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Siapkan tafakkur. Apa itu tafakkur? Tafakkur itu merencanakan dengan pikiran kita, menyiapkan agenda yang terstruktur, dibimbing oleh akal kita. Mau dikerjakan apa, berdiri, duduk, dan tiduran di hari itu. Susun agenda. Mau bangun jam berapa? Pagi ada di mana? Siang mengerjakan apa? Malam mau istirahat jam berapa? Orang pintar itu dia susun agendanya, bagaimana saat ia kerjakan ini tersusun dengan rapi, lalu kemudian dia niatkan pekerjaan itu untuk mencari bekal pulang. Itulah ulul albab. Ya, ada pedagang pengusaha di sini. Saya mau tanya, Anda usaha itu untuk apa? Hah? Dapat harta. Bagus, memang betul begitu. Nggak usah takut ya. Kalau sudah dapat harta mau apa? Kayak umroh. Boleh, nggak apa-apa. Lihat baik-baik nih, lihat baik-baik. Kalau cuma kita mencari harta untuk kebutuhan dunia, itu umum, sah-sah saja. Dan di Quran ada ayatnya, Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau belum hafal diam dulu. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang itu yang hidupnya lelah dia untuk mencari dunia, untuk dunia aja, tapi akhirat gak dapat apa-apa. Nah, yang ideal itu ada orang yang dunianya dia bahagia, akhiratnya pun dia mulia. Dunia sukses, kaya, punya kedudukan, ilmu luas, luar biasa. Akhiratnya pun luar biasa, juara dia. Itulah ayat 201 yang sering kita hadirkan dalam doa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Sukses dia, bahagia dia. Nah, bagaimana cara mengonversi itu? Pertama, lihat pesannya, langsung diterapkan oleh Nabi lewat bahasa Quran tadi. Was-subhi idza tanaffas. Kalau sudah menjelang subuh, malam-malam tuh siapkan dulu apa rencana besok. Karena itu Nabi itu sebelum tidur, itu yang dilakukan evaluasi dulu. Tadi kerjakan apa seharian ini? Oh iya, saya ke masjid misalnya, jamaah. 5 kali jamaah enggak? Ke masjid enggak? Baca Quran enggak?
Besok saya siapkan. Kalau tadi 3 kali saya ke masjid, besok 5 kali saya ke masjid. Siapkan. Masjid pertama Al-Musabbihin, masjid kedua A, masjid ketiga B, masjid ketiga, terus sampai dengan Isya. Jamaahnya di mana? Pekerjaannya apa? Ukur semua. Siapkan. Begitu sudah siap, begitu sudah baik, itulah yang disebut dengan tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau semua orang begitu, nggak sia-sia pekerjaannya. Ya, maaf, silahkan, kata Allah silahkan. Anda tugasnya di udara, yang pilot, ada pramugari, ada macam-macam, nggak dilarang jadi pilot, silahkan. Jadi astronot silahkan. Yang penting itu jadi pilot yang terukur, jadi astronot yang punya rencana yang baik. Siapkan dari sekarang. Anda tugas di lautan, silahkan. Ada nelayan misalnya, ada bakamla jaga, silahkan. Tapi siapkan apa yang harus Anda lakukan saat akan berangkat ke lautan, itu punya rencana yang jelas. Di daratan juga demikian. Setelah itu, ini yang hebat. Ini yang hebat. Iringi semua kegiatan itu dengan persiapan sampai akhirat. Satu, kata Allah, jangan sampai engkau berbuat maksiat dan kerusakan dalam pekerjaanmu, karena neraka itu lebih keras ancamannya dibandingkan dengan keadaan dunia. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Susun rencana yang baik, niatkan ikhlas untuk kemanfaatan. Jangan sampai terancam dengan neraka. Apa diantaranya? Maaf, 2 sumbernya. Neraka itu cuma 2 sumbernya. 1 fahsya, 2 mungkar. Fahsya, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya syahwat farj. Zina, selingkuh, LGBT, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf, korupsi, saling berselisih, bikin hoax, saling mencela, saling menjatuhkan, merampok, membunuh, itu mungkar. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, amalan apa yang oleh Allah disiapkan untuk membuat seseorang terjauh dari fahsya dan mungkar? Cuma sholat. Ada di Quran surah 29 ayat 45. Innas sholata tanha anil fahsya wal. Jadi standar sholat itu bisa merubah seorang jadi baik. Standar sholat yang paling pokok. Jadi kalau orang sholat pasti baik. Nah, karena sholat itu otomatis, kalau orang sudah sholat pasti jadi baik. Sholat itu sifatnya taat, lawan taat maksiat. Tak ada orang sholat itu bermaksiat, tak ada. Ya. Orang jahiliyah itu dirubah menjadi khairul ummah itu dengan sholat. Itu standar, artinya standar biasa. Subuh itu standarnya lewat dari situ, melebihi standar. Kalau orang sholat subuh bukan cuman baik, tidak cukup jadi orang baik. Kalau ingin merubah sesuatu berkemajuan, jadi hebat, mencerahkan, jadi maju, jadi sukses, harus punya rencana. Pengusaha apa rencananya? Strateginya apa? Kegiatannya apa? Buat rencana. Dari subuh itu punya rencana kehidupan. Kalau tugas untuk pribadi, untuk keluarga, anak saya nanti mau bagaimana ke depan? Siapa yang jadi ahli Quran? Siapa yang jadi ahli fisika? Siapa yang jadi dokter? Siapa yang jadi ahli fikih? Dengan istri kompak. Nah, itulah yang disebut ulul albab. Kalau amanahnya lebih luas, RT, RW misalnya, sampai ke lurah, camat, sampai ke wali kota, sampai ke gubernur, sampai ke atas lagi, maka disiapkan rencananya dengan sifat-sifat tugas kerjanya. Di Sumatera Utara ini bukan cuma bicara siapa yang kemudian naik jadi pemimpin, tapi apa yang akan dilakukan setelah kemudian Allah berikan amanah itu. Mitigasikan. 33 kabupaten ini kekurangannya apa? Masuk hadis Nabi. Perhatikan. Sayati alaikum zamanun aw kama qala, akan datang satu masa nanti. Ditandai dengan taqarubuz zaman, waktunya begitu cepat berlalu. 1 tahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari saya sekilatan. Pada saat itu terjadi, taqarubul aswaq, pasar mudah diakses. Dulu ibu ke pasar tuh pakai angkot, Bu. Turun, belanja. Sekarang klik di handphone, barangnya datang. Jadi benar yang Nabi sampaikan terjadi. Pasar mudah diakses. Tapi saat yang bersamaan, yantashirul kadzib, manipulasinya banyak.
Benar kayak salah, salah kayak benar. Orang mulai tipu-tipu. Dan tipu-tipunya karena ada perkembangan teknologi, pindah dari offline jadi online. Sekarang banyak tertipu dalam online. Dulu judi itu offline, sekarang judi online. Sampai Zeus bingung ikutan judi itu. Saya bingung kalau di jalan tuh, lihat ini ke Banten, lihat Spiderman minta-minta. Transformer sudah di jalanan, sekarang minta sumbangan. Di Medan masih manusia silver ya, di Banten tuh Spiderman turun ke bawah minta sumbangan. Zeus ikutan judi kan. Memang dunia ini sudah kacau sekarang. Tantasyirul fitan, ya fitnahnya makin banyak. Jadi kalau kena fitnah biasa saja. Memang kata Nabi fitnahnya makin banyak, berarti nabinya benar. Syukuri itu. Cuman yang mesti dilakukan apa? Sambut hadis Nabi itu. Ketika dipertemukan seperti ini, jangan diam. Tidak ada sholat subuh di zaman Nabi, kecuali semua jamaah saling kenal satu dengan yang lainnya. Sehingga yang sakit tidak bisa ke rumah sakit ketemu dokter. Al-Musabbihin bikin satu gerai. Dokter-dokter ada database-nya. Yang sakit datang konsultasi, tak perlu ke rumah sakit, dapat obat generik. Yang lapar datang, pulang-pulang kenyang. Oh, ini ada sarapan tidak nih subuh ini? Cuma tanya Pak, cuma tanya. Ya. Yang haus datang, pulang. Yang tidak punya pekerjaan, ada database. Wah, ini yang punya usaha, konsultasi. Selesai. Itulah subuh. Karena itu sifatnya gerakan. Gerakan itu bergerak, beraktivitas. Jadi kalau cuma datang, sholat, pulang, nah itu belum sempurna. Nilai-nilai value yang melekat pada subuhnya. Sholatnya sah, dapat pahala. Cuman sampai pahala saja. Keberkahan subuhnya nggak dapat dengan sempurna. Kesuksesan mungkin, kebahagiaan belum tentu. Jadi ada sukses saja, ada bahagia saja, ada sukses dan bahagia. Sukses saja disebut dengan fauz, saya akhiri. Bahagia saja disebut dengan, awas hati-hati, fariha. Ya. Kalau sukses dan bahagia disebut dengan falah namanya. Saya ulangi, falah namanya. Ini saya pilih ya. Coba pilih. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih. Kaya tapi ya sudahlah, terlihat mukanya begitu. Nah, kaya dan tenang itu namanya falah. Falah. Orangnya disebut muflih. Jamaknya disebut muflihun. Allah bersumpah langsung di Quran surah 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Apa amalan yang mengantarkan pada sukses dan bahagia itu? Ayat 2. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau salatnya khusyuk, maka supaya khusyuk dipanggillah dia dengan kata falah dalam salat. Saat azan itu berkumandang, Anda tanya, kenapa saya mesti sholat? Dijawab langsung oleh suara muadzin, hayya 'alas shalah. Kenapa saya mesti sholat ya Allah? Jawab, hayya 'alal falah, supaya engkau sukses dan bahagia. Jadi sebetulnya motivasi sholat itu bukan hanya menjadikan kita dapat pahala, supaya kita hidupnya sukses dan bahagia. Kalau kesuksesan itu diraih, kebahagiaan didapat karena kita ingat Allah, berpijak pada Allah, maka sadarlah kita akan keagungan Allah. Itulah yang menjadikan setelah hayya 'alal falah, ingat Allah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi tidak semua orang yang sholat mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan. Mengapa? Karena dia tidak mengambil hikmah dan pelajaran dari semua pedoman-pedoman terkait sholat itu. Anda kalau cuma datang ke masjid, sholat 2 rakaat dan pulang, tidak dapat hikmahnya. Tapi ketika Anda sebelum datang uraikan kegiatan hari ini. Saya mahasiswa di USU, mesti IPK-nya 4. Saat bersamaan saya menghafal Quran. Ya. Nah, saya tutup, saya akhiri. Siapkan rencana. Apa sifat kegiatan kita? Sebelum dieksekusi, datanglah kepada Allah untuk minta taufik dan petunjuk serta kemudahan. Datangnya kita ke masjid untuk sholat itu bukan sekedar sholat, minta sama Allah, ya Allah saya punya agenda nih, ya Allah saya punya kegiatan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Nah, wa ila rabbika farghab itu datangnya lewat sholat.
Makanya kenapa sholat pertama disebut dengan fajar? Karena ada pancaran dalam tubuh kita merespon panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah subuh nih, siap ya Allah saya datang. Datang dengan agenda. Sujud kita minta, ya Allah mudahkan urusan saya. Lindungi pekerjaan saya. Berkahi hidup saya. Sayangi keluarga saya. Itu yang dimaksudkan. Itulah kemudian Allah bersumpah di surah Al-Fajr. Wal fajr walayalin wasyaf'i wal. Tiap tahun mesti begitu sampai ketemu puncak tahun.